Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Baik, pada hari ini kita akan mulai mata kuliah manajemen usaha tani. Di mana sebelum saya melanjutkan penyampaian mata kuliah, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dari manajemen usaha tani. Materi kuliah manajemen usaha tani ini mempelajari sifat dan masalah ekonomi pertanian secara umum, faktor produksi pertanian, prinsip-prinsip pertanian, hubungan ekonomi dalam usaha tani, perencanaan usaha tani, perhitungan pendapatan petani, analisis usaha tani, serta pencatatan dan pembukuan usaha tani. Adapun tujuan mata kuliah manajemen usaha tani adalah menjalankan perusahaan, dalam hal ini usaha di bidang pertanian, sedemikian rupa sehingga dari perusahaan itu diperoleh pendapatan yang maksimal secara terus-menerus dengan pemakaian sumber daya dan dana yang terbatas secara efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen usaha tani adalah diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor produksi tenaga kerja, modal, serta manajemen dan kelembagaan. Khusus untuk pokok bahasan ini adalah mahasiswa mampu melakukan perencanaan usaha tani, membuat anggaran perkiraan tunai, anggaran arus uang tunai, anggaran perhitungan atau anggaran keuntungan parsial, anggaran keuntungan kotor, anggaran enterprise, melakukan analisis usaha tani, pencatatan usaha tani, serta pembukuan usaha tani dengan teliti, kritis, terukur, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Sedangkan pokok bahasan yang akan kita laksanakan dalam hal ini adalah yang pertama, perencanaan usaha tani, di mana hal ini meliputi anggaran penggunaan sumber daya, anggaran perkiraan tunai, anggaran arus uang tunai atau cash flow budget, anggaran keuntungan parsial, anggaran gross margin, dan anggaran enterprise. Adapun tim pengampu mata kuliah manajemen usaha tani, yang pertama saya sendiri sebagai koordinator, yaitu Dr. Insinyur Sri Sundari MSI. Yang kedua, Bapak Lulu Cahyo Wiono Esos MSc. Yang ketiga, Ibu Linda Eka Dewi Widiatami SPMB. Demikian pembukaan dari mata kuliah manajemen usaha tani. Terima kasih dan selamat belajar. Baiklah, untuk metode perencanaan usaha tani yang lain yaitu anggaran arus kas atau tunai atau cash flow budget. Jadi dalam perencanaan usaha tani anggaran arus kas ini nantinya petani merencanakan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam kegiatan usaha taninya di dalam satu periode yang dikehendaki oleh petani tersebut. Misalnya bisa satu musim tanam untuk tanaman musiman yaitu 4 bulan atau 6 bulan, kemudian untuk tanaman tahunan periode waktunya bisa 1 tahun. Anggaran arus tunai atau cash flow budget adalah anggaran yang memuat 2 kelompok arus uang tunai, yaitu yang pertama kelompok tunai atau kas masuk atau cash inflow,
Jadi di sini untuk kas masuk dalam kegiatan usaha tani antara lain adalah hasil penjualan dari usaha tani petani, kemudian penjualan dari benda modal atau dari aktiva tetap yang dimiliki oleh petani, kemudian penerimaan dari pinjaman dan kredit. Jadi contoh-contoh kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut adalah aktivitas yang menyebabkan kas masuk atau kas bertambah. Kemudian untuk yang kedua, kelompok tunai atau kas keluar atau cash outflow. Jadi kegiatan atau kelompok kas keluar dalam kegiatan usaha tani misalnya biaya untuk pembelian sarana input produksi usaha tani. Kemudian biaya untuk pembelian benda modal atau harga perolehan aktiva tetap, biaya operasional untuk kegiatan usaha tani, dan pengembalian hutang atau kredit, dan juga pengembalian atau pembayaran bunga dari hutang kredit yang dimiliki oleh petani. Nah, jenis-jenis biaya atau pengeluaran tersebut termasuk di dalam yang mempengaruhi kas keluar. Dari kelompok tunai atau kas masuk dan kas keluar tersebut nantinya direncanakan pengeluarannya pada satu periode usaha tani. Misalnya untuk tanaman musiman, dalam hal ini periode waktunya 4 bulan, di sana petani bisa merencanakan kas masuk dan kas keluar selama 4 bulan dalam kegiatan usaha taninya. Misalnya yaitu dibuat mulai bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Jadi setiap bulan dapat diketahui kas masuk dan kas keluar dari kegiatan usaha tani, baik itu kegiatan yang menyebabkan uang tunai masuk atau kegiatan yang menyebabkan uang tunai keluar. Anggaran arus kas penting untuk membandingkan saldo akhir periode berdasarkan uang yang masuk dan uang yang keluar. Jadi setiap akhir periode atau dalam hal ini contohnya akhir bulan itu bisa dibandingkan saldo akhir kas atau uang tunai dari kegiatan usaha tani yang dimiliki oleh petani berapa. Kemudian melihat berapa banyak uang yang diperlukan untuk investasi sebagai modal awal. Jadi perencanaan atau anggaran arus kas ini nantinya bisa digunakan sebagai dasar berapa modal awal yang dibutuhkan oleh petani, karena pada saat merencanakan petani bisa mengetahui nantinya berapa kas yang masuk dan berapa kas yang keluar dalam satu periode pencatatan. Kemudian menentukan apakah membutuhkan pinjaman jika arus kasnya negatif. Jadi apabila arus kas negatif pada satu periode pencatatan, misalnya 1 bulan, maka di sini petani bisa menetapkan langkah yang harus petani jalankan untuk mendapatkan tambahan kas masuk agar dapat menjalankan kegiatan usaha taninya. Misal petani melakukan pinjaman kepada kelembagaan keuangan, atau petani bisa meminjam uang kepada kerabat terdekat, atau misalnya apabila petani tidak menginginkan melakukan pinjaman, maka pengeluaran tersebut bisa ditunda sampai pada petani menghasilkan penerimaan, misalnya pada akhir periode, yaitu pada saat petani mendapatkan hasil penjualan dari hasil produksinya. Ditunda di sini maksudnya petani bisa melakukan perjanjian dengan produsen yang misalnya petani ingin membeli input produksi, maka petani bisa melakukan pembayaran secara kredit, sehingga di sini pembeliannya tidak mengeluarkan uang tunai, tetapi di sini pembeliannya menimbulkan hutang, dan hutang tersebut nantinya dibayarkan pada saat petani mendapatkan hasil penjualan dari hasil produksinya. Demikianlah untuk anggaran arus kas. Untuk penerapan atau aplikasi dari anggaran arus kas akan kita pelajari sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh penerapan pembuatan anggaran arus kas atau cash flow budget.
contoh soalnya yaitu seorang petani memiliki modal awal sebesar 5 juta rupiah, yaitu dalam bentuk uang tunai untuk usaha taninya atau dalam bentuk kas. Kemudian petani tersebut melakukan perencanaan jadwal tanam dan melakukan perencanaan anggaran usaha tani serta melakukan perencanaan arus kas. Untuk perencanaan jadwal tanam, petani merencanakan komoditas yang akan ditanam adalah kubis dengan waktu tanam minggu pertama bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Kemudian panen diperkirakan minggu kedua di bulan Juni. Ditanam pada luas lahan 1000 meter persegi atau 1 hektar. Selanjutnya, petani merencanakan anggaran usaha tani dari kegiatan usaha tani kubis tersebut pada luas lahan 1 hektar. Nah, berikut adalah anggaran perkiraan tunai untuk kubis, yaitu di dalam anggaran tersebut terdapat anggaran biaya variabel yang akan dikeluarkan pada kegiatan usaha tani kubis pada musim mendatang. Seluruh biaya variabel meliputi input produksi dan tenaga kerja. Kemudian petani juga melakukan perencanaan untuk anggaran biaya tetap. Dalam hal ini biaya sewa lahan dan biaya penyusutan. Sehingga diperoleh perencanaan dari usaha tani kubis tersebut diperkirakan mengeluarkan biaya produksi senilai 9.345.278 dengan hasil produksi diperkirakan 6.470 kg dengan harga jual 3.000 per kilogram. Diperkirakan hasil produksi yang diperoleh petani nantinya senilai 19.410.000 rupiah. Kemudian dari perencanaan anggaran usaha tani tersebut, kita menyusun anggaran arus kas. Anggaran arus kas di sini kita buat periodenya bulan, sehingga direncanakan untuk uang masuk atau kas masuk dan kas keluar pada periode bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Berikut adalah tabel untuk anggaran arus kas. Di kolom pertama yaitu uraian yang terdiri dari saldo awal periode, kemudian arus kas masuk, kemudian di total arus kas masuk, kemudian selanjutnya arus kas keluar dan total arus kas keluar, dan pada akhir periode dihitung saldo akhir periode yang diperoleh dari saldo awal periode ditambah dengan arus kas masuk, kemudian dikurangkan dengan total arus kas keluar sehingga menjadi nilai saldo akhir. Saldo akhir periode akan menjadi saldo awal pada periode selanjutnya atau bulan selanjutnya. Oke, dari soal tersebut kita aplikasikan saldo awal periode pada bulan Maret senilai 5 juta. Kemudian untuk arus kas masuk pada bulan Maret belum terdapat pemasukan uang tunai dari hasil penjualan, sehingga di sini nilai arus kas masuknya masih 0. Kemudian selanjutnya menghitung arus kas keluar. Yang diperkirakan pada bulan Maret petani mengeluarkan biaya benih senilai 140.000, kemudian pupuk urea senilai Rp225.000, kemudian pupuk ZA senilai Rp175.000, pupuk NPK senilai Rp287.500, pupuk kandang senilai Rp375.000. Kemudian untuk kas keluar selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja untuk persemaian benih senilai Rp160.000, kemudian persiapan lahan Rp400.000, pengolahan lahan Rp400.000, dan biaya tenaga kerja penanaman Rp400.000. Selanjutnya biaya pemupukan atau pemupukan awal yaitu Rp80.000. Kemudian dengan setelah merencanakan biaya yang kemungkinan besar dikeluarkan pada bulan Maret, di total biaya tersebut sehingga ditemukan total arus kas keluar senilai Rp2.642.500. Kemudian dihitung saldo akhir bulan Maret yang diperoleh dari saldo awal periode atau saldo awal bulan Maret ditambah dengan arus kas masuk pada bulan Maret dikurangkan dengan arus kas keluar bulan Maret, sehingga pada akhir periode dapat diketahui saldo akhir pada bulan Maret yaitu senilai
Rp2.357.500. Saldo akhir pada bulan Maret menjadi saldo awal pada bulan berikutnya atau menjadi saldo awal pada bulan April. Sehingga saldo awal pada bulan April diketahui Rp2.357.500. Dihitung kembali, diperkirakan untuk kas masuknya masih 0, kemudian untuk arus kas keluarnya diperkirakan petani akan mengeluarkan untuk biaya pestisida yaitu insektisida senilai Rp60.000, fungisida senilai Rp180.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja penyemprotan senilai Rp80.000, biaya tenaga kerja penyiangan Rp160.000, biaya tenaga kerja penyulaman Rp160.000 dan biaya tenaga kerja pemupukan Rp80.000. Kemudian di total untuk total biaya atau perkiraan kas keluar yaitu pada bulan April senilai Rp720.000. Kemudian kita hitung saldo akhir di bulan April, diperoleh dari saldo awal bulan April ditambah arus kas masuk bulan April dikurangkan arus kas keluar bulan April, sehingga saldo akhir bulan April diketahui Rp1.637.500. Saldo akhir bulan April menjadi saldo awal di bulan Mei. Kemudian dihitung lagi untuk arus kas masuknya masih 0, kemudian arus kas keluarnya diperkirakan petani akan mengeluarkan biaya untuk herbisida senilai Rp100.000, biaya fungisida Rp120.000, kemudian biaya penyemprotan, tenaga kerja penyemprotan Rp80.000, penyiangan Rp80.000, dan biaya tenaga kerja pemupukan Rp80.000, sehingga total untuk arus kas keluar pada bulan Mei senilai Rp460.000. Kemudian dihitung saldo akhir pada bulan Mei, diperoleh dari saldo awal bulan Mei ditambah arus kas masuk bulan Mei dikurangkan total arus kas keluar bulan Mei, sehingga diperoleh hasil saldo akhir pada bulan Mei yaitu sebesar Rp1.177.500. Saldo akhir pada bulan Mei menjadi saldo awal di bulan Juni. Kemudian di bulan Juni diperkirakan petani memperoleh hasil penjualan dari hasil produksi kubis, yaitu dari hasil perhitungan hasil produksinya 6.470 kg dikalikan harga Rp3.000 per kilogram, sehingga diperoleh penerimaan kubis sebesar Rp9.410.000, sehingga total arus kas masuk pada bulan Juni yaitu dari hasil penjualan kubis Rp9.410.000. Kemudian untuk arus kas keluar yaitu dari biaya pemanenan senilai Rp320.000 dan petani memperkirakan untuk sewa lahan selama 1 musim tanam yaitu senilai Rp5 juta. Kemudian dihitung total arus kas keluar yaitu Rp5.320.000. Kemudian dihitung saldo akhir pada bulan Juni diperoleh dari saldo awal bulan Juni ditambah arus kas masuk dikurangkan total arus kas keluar, sehingga diperoleh saldo akhir pada bulan Juni sebesar Rp15.267.500. Dari perencanaan arus kas usaha tani kubis tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk masing-masing periode per bulan bahwasannya dari perencanaan tersebut tidak terdapat nilai negatif pada saldo akhir, sehingga di sini perencanaan arus kas ini dapat menjadi dasar untuk kegiatan usaha tani kubis di musim tanam berikutnya. Dan untuk kegiatan perencanaan arus kas usaha tani, apabila petani merencanakan arus kas kemudian terjadi perhitungan negatif pada akhir periode atau akhir bulan, petani dapat melakukan
alternatif solusi tindakan untuk mengatasi saldo kas negatif pada bulan tersebut. Misalnya petani dapat melakukan kegiatan pendanaan dengan melakukan peminjaman atau kredit pada lembaga keuangan atau anggota keluarga petani, atau petani dapat melakukan tindakan menunda untuk pengeluaran uang tunai pada bulan tersebut. Misalnya petani dapat melakukan pengeluaran uang pada akhir periode pada saat petani telah memperoleh penerimaan dari hasil penjualan usaha taninya. Sehingga di sini pada periode per bulan tersebut tidak terdapat saldo akhir negatif per periode, dalam hal ini per bulan pada musim tanam tersebut. Demikian untuk penerapan anggaran arus kas. Untuk lebih jelasnya, tugas-tugas praktikum yang lain dan tugas praktikum yang sudah kita jelaskan tadi bisa kalian lihat di buku kerja praktikum mahasiswa atau BKPM. Demikian tadi video pembelajaran mata kuliah manajemen usaha tani. Kami dari tim pengampu mata kuliah manajemen usaha tani mohon maaf jika pada video ini ada kekurangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Demikian, selamat belajar. Poli J, sip.